Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, NIM 2017-429 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu APBN dan APBD. Pengertian APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah suatu daftar atau penjelasan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Periode APBN Indonesia adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan perekonomian. APBN merupakan ringkasan dari REPETA. REPETA sendiri memuat keseluruhan secara khusus dan membahas kebijakan publik yang terkait dengan APBN dan kebijakan ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. REPETA mempunyai fungsi pokok yaitu sebagai berikut. 1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa dan masyarakat karena memuat seluruh kebijakan publik. 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBN karena memuat seluruh kebijakan pembangunan nasional dalam setahun. 3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen bangsa yang ditetapkan bersama oleh eksekutif dan legislatif. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan sebagai berikut. 1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. 2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara serta SEA atas penggunaan barang-barang milik negara. 3. Penutupan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan denda yang telah dijanjikan. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara sebagai berikut. 1. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan. 2. Terarah dan terkendali sesuai rencana program atau kegiatan. 3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensial nasional. Fungsi APBN yang pertama ada fungsi otorisasi. Anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun. Anggaran agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kedua, ada fungsi perencanaan. Anggaran negara jadi pedoman negara untuk merencanakan kegiatan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Anggaran negara wajib memperhatikan keadilan dan kepatutan. Yang terakhir, fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Pengertian APBD. APBD adalah perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam suatu jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu. Tujuan APBD. APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Berikut beberapa tujuan APBD diantaranya. Yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintahan daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Yang terakhir, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Prinsip penyusunan APBD. APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan yaitu yang pertama, pemerintah daerah menyusun rancangan pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Yang kedua, pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam pembahasan ini, pihak pemerintah daerah dilakukan oleh tim anggaran eksekutif yang beranggotakan sekretaris daerah, Bapeda, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Sementara itu, DPRD dilakukan oleh panitia anggaran yang anggotanya terdiri dari fraksi-fraksi. Yang terakhir,
RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD melalui peraturan daerah untuk dilaksanakan. Fungsi APBD pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi, diantaranya ada fungsi otorisasi APBD, bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.